Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast seru MTS Al-Mahad An-Nur. Cerita berharga bisa datang dari mana saja. Setiap cerita kamu adalah inspirasi bagiku. Nah, halo semuanya, kenalin aku Fatna Alanis dari kelas 8 yang hari ini akan menjadi host pada acara seru kita kali ini. Dan tentunya kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Miss Iza. Assalamualaikum Miss Iza. Waalaikumsalam Fatna. Gimana kabarnya Miss Iza? Alhamdulillah baik. Fatna apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kayak pertama-tama Miss Iza boleh nih kenalan biar teman-teman podcast yang belum kenal tentang serba-serbi MTS Al-Mahad An-Nur bisa kenal gitu. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miss Iza. Saya adalah salah satu pengampu di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur, salah satu sekolah menengah berbasis pesantren di Kota Santri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mengajar di sini dari tahun 2010 sampai sekarang. Wow, 2010 itu tahun kelahiranku, berarti seumuran sama aku dong, 15 tahun kira-kira. Berarti Miss Iza mulai mengajar di sini Fatna baru lahir. Iya. Ya, alhamdulillah. 15 tahun loh, Miss. Udah lama banget ya. Tapi masih ada loh Fatna yang mengajar lebih lama dari Miss Iza. Karena madrasah ini insya Allah udah sekitar 30 tahun ya. Wow. Udah lama sekali. Terus banyak sekali bapak ibu guru yang juga sudah lama sekali mengabdi di sekolah ini. Kayak itu. Alhamdulillah. Miss Iza berarti seneng ya ngajar di sini? Wah, seneng banget. Kalau nggak seneng nggak sampai bertahun-tahun kan ya. Ya, tapi sebenarnya lebih ke beruntungnya Fatma. Jadi Miss Iza itu merasa beruntung sekali karena diberikan kesempatan untuk mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur ini. Jadi sekolah ini kan unik ya. Miss Iza bisa bilang unik karena di sini siswa-siswinya itu memiliki dua predikat. Yang pertama itu sebagai santri, yang kedua juga sebagai seorang siswa. Jadi banyak sekali lah cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan dinamika santri ya yang ada di sekolah, di pesantren juga kayak gitu. Berarti bisa dong tolong diceritain pengalaman menarik Miss Iza saat mengajar. Iya. Pengalaman menarik banyak ya, tapi Miss Iza yang paling pengen sampaikan ke teman-teman itu ini. Fatna pernah denger nggak kalau ada pelajar terus dia itu santri pasti ngantuan? Pernah denger kayak gitu nggak? Ya, soalnya teman saya sendiri juga. Fatna pernah ngantuk di kelas berarti? Pernah, tapi nggak sering dong. Kalau ngantuk dan itu biasanya sampai tidur kan biasanya kayak gitu. Nah, cerita-cerita menarik itu ternyata Miss Iza juga benar-benar tahu di lapangan. Memang sih kalau ada pandangan kalau santri itu ngantuan, itu Miss Iza juga tidak salahkan, tetapi sebenarnya tetap ada kok santri itu yang tidak selalu tidur di kelas itu ada juga. Jadi biasanya kalau Miss Iza tanya, kan pernah nih Fatna ya, ketika Miss Iza itu masuk di kelas itu tiba-tiba kelas tuh anjing banget ternyata pada tidur ya Allah. Terus semua. Ya, terus kita coba bangunin, terus kita tanya ada apa tadi malam tidur jam berapa, dan mereka itu mayoritas biasanya jawab tidurnya lebih dari jam 12 Fatma. Terus Miss Iza tanya, kok bisa tidur lebih dari jam 12? Ngapain aja gitu. Ada yang jujur dia bilang ngobrol gitu sama teman. Terus ada yang bilang karena ini Fatna ngeloh itu mereka lagi berusaha untuk nambah hafalan ya. Karena mereka di pesantren itu kan mereka ada tanggungan untuk setoran hafalan mereka kan. Dan mereka itu bilang kalau biasanya jam 12 lebih itu mereka baru bisa menghafal dengan tenang. Karena saat itu kondisinya mungkin juga sangat mendukung kan, tenang, nggak ada keramaian atau apa, tenang lah, enak kayak gitu. Nah biasanya itu nanti berimbas ke kondisi mereka di pagi hari. Jadi pagi hari kan mereka harus sekolah kan. Nah pada saat mereka nanti masuk kelas yang khususnya pagi, jam pertama, jam kedua, wah itu biasanya godaan terbesar tuh biasanya udah mulai kepala udah mulai mau jatuh di sini tuh udah biasanya kelihatan banget kalau mau tidur. Nah itu perjuangan banget. Ini Miss Iza bisa anggap itu pengalaman menarik. Kenapa? Karena Miss Iza harus selalu berusaha banget. Teman-teman yang lain juga, teman-teman pengajar lain juga, bapak ibu guru yang lain berusaha untuk gimana caranya agar kelas itu nanti bisa jadi kelas yang menarik, membuat mereka bangun. Nah itu kita selalu berusaha gimana caranya anak-anak itu nanti biar nggak ngantuk gitu kan. Nah sebenarnya ketika mereka menjawab
ini soalnya banyak sekali kegiatan-kegiatan di pondok. Ya sebenarnya Miss Iza tuh bisa pahami di situ, tapi mungkin yang belum bisa Miss Iza terima sepenuhnya itu sebenarnya kegiatan di pondok itu kan sudah diatur ya. Yes. Ada rutinitas ya, ada jadwalnya kan Ada Fatna ya. jadwal, iya. Betul ada jadwalnya di situ, kapan harus ngaji, Iya. kapan harus istirahat, Oke. kapan harus nanti jamaah, ada waktunya. Nah, kadang teman-teman tuh masih dibolak-balik gak sih waktunya? Ketika disuruh ngaji, malah tidur, Malah tidur, ngobrol, iya. atau ngobrol gitu, disuruh tidur malah melek, Iya. ngobrol kayak macam-macam. Jadi ini masalah ini aja ya, masalah siklus tidur mereka. Jadi santri itu nggak ngantuan ya. Jadi Miss Iza termasuk yang nggak setuju kalau ada anggapan kalau santri pasti ngantuan. Walaupun memang kenyataannya ada sih santri yang ngantuk sampai tertidur di kelas. Nggak santri aja juga kayaknya tetap Iya. kalau capek ya ngantuk terus normal tidur itu. ya betul. Tapi kalau untuk santri itu memang dibutuhkan stamina yang lebih ekstra lah. Jadi sebagai santri, apalagi seorang siswa harus mampu membagi waktunya dengan bagus, dengan baik, agar ini kedisiplinan itu bisa dibangun dengan sendirinya, Fatna. Kita manage waktu dan Betul, macam-macamnya. harus disiplin dengan Ya. diri kita sendiri kan? Disiplin kayak ya. itu. Jadi menurut Miss tuh disiplin tuh gimana sih, Miss? Disiplin itu pokoknya bagaimana seseorang itu mau mengatur dirinya sendiri itu berdasarkan aturan yang telah ditentukan di suatu tempat gitu kan, Fatna. Kita pasti tahu kalau di pesantren, di madrasah ada tata tertib. Kalau di pondok namanya konun ya, Fatna, ya. Di konun itu pasti hitam di atas putihnya itu sudah pasti jelas ya. Banyak sekali di situ. Nah, kedisiplinan itu apa? Nah, bagaimana kita Miss Iza bilang kita karena Miss Iza dulu tuh juga nyantri di sini kan, santri juga. Bagaimana kita sebagai santri itu berusaha untuk mematuhi, untuk menahan diri kita biar tidak melanggar aturan itu. Jadi kita harus berusaha untuk memberikan posisi yang pas. Ketika waktunya jamaah ya harus jamaah, waktunya tidur ya udah tidur, waktunya nanti untuk sekolah ya sekolah. Nah itu artinya pokoknya semua harus disesuaikan dengan aturan tata tertib yang telah ditentukan di situ. Kayak gitu Fatma ya. Jadi gitu ya. Jadi kan MTS ini punya banyak banget cita-cita unik dan pastinya punya banyak banget hal-hal yang insya Allah alhamdulillah keren banget. Amin. Terus menurut Miss Iza program unggulan atau apa sih yang bisa dibanggain dari MTS kita ini biar teman-teman di rumah yang mau ikut belajar kita tuh jadi makin semangat, makin tertarik, makin nggak ragu lagi buat belajar di sini. Oh ya, Madrasah Sanawiyah Al-Mahat An-Nur itu adalah salah satu Miss Iza bisa bilang lah terbaik lah, salah satu madrasah terbaik berbasis pesantren yang ada di kota santri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana biasanya orang tua itu kalau mereka sudah memiliki putra putri yang lulus SD itu pengen banget punya anak yang hafal Quran gitu kan. Nah, biasanya mereka browsing atau mencari informasi gitu. Nah, Madrasah Sanawiyah Al-Mahat ini selain karena dari segi geografis ya Fatna, tempat ini kan enak banget ya, ada di tengah desa gitu kan, tidak begitu dekat dengan jalan raya. Jadi orang tua itu insya Allah tidak begitu khawatir. Kenapa? Karena untuk akses ke dalam itu insya Allah terlindungi masyarakat di situ lah ya, biar tidak dekat jalan yang besar, terus nanti jangan-jangan malah main kemana atau kayak gitu. Nah selain itu ada unggulan yang memang menjadi masterpiece di madrasah ini yaitu tahfidnya kan ya. Karena di setiap kelas dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu nanti ada target yang harus dicapai Fatna ya. Jadi setiap tahun di setiap tingkatannya itu minimal itu ya 3 juz. Minimal itu? Iya minimal. Jadi bisa aja ada yang lebih dari itu Fatna. Bahkan Miss Iza itu pernah mengajar siswa yang hafalannya udah selesai. Wow, 30 juz. Jadi lulus SD atau lulus MI-nya itu dia ternyata sudah selesai Al-Qur'annya. Terus di sini tinggal untuk istilahnya melancarkan bacaannya kayak gitu. Melancarkan hafalannya. Kemudian bagi teman-teman yang belum selesai lah nanti berusaha untuk mencapai target itu minimal 3 juz itu. Nanti setelah kelas 7, kelas 8 juga ada target lagi, kelas 9 ada lagi. Nah, kebetulan nanti apabila saat kelas 9 itu dan semoga harapannya ya Fatna ya, kalau bisa ya bisa selesai di pondok pesantren ini, nah melanjutkan nanti ke madrasah aliyahnya. Nanti ada capaian tahfidz itu sendiri. Nah setelah nanti di aliyah, nah nanti ada
program tahfidznya yang disesuaikan dengan kurikulum mereka juga. Dan ini Fatna yang menarik adalah teman-teman itu selain mereka mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, mereka itu juga mengkaji kajian kitab kan, banyak sekali, banyak sekali di pesantren. Di pesantren itu 2, jadi ada yang menghafal Al-Quran juga, nanti ada yang kitab juga, ada yang dua-duanya juga. Kebetulan yang Miss Izzah pernah mengajar itu ada yang namanya kelas reguler, ada yang kelas tahfidz. Nah nanti kalau yang kelas tahfidz itu mereka memang fokus untuk mengejar capaian target tahfidznya. Baru nanti kalau yang reguler berarti mereka mengejar target hafalan kitabnya. Ya, agar ini ya Fatna balance kan. Karena mungkin ada kok yang di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur ini memang masuk kanur karena memang ingin fokus ke kitabnya. Oh ya boleh-boleh saja. Karena sekarang kan mengapa nggak boleh? Sekarang kita juga punya kelas sains juga nggak sih? Oh iya betul, betul. Sepertinya sudah 2 tahun ini ya katanya. 2 tahun ini itu ada kelas sains juga, karena Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur ini juga berusaha untuk menjawab tantangan juga kan ya. Karena tahu ya sekarang ada anak-anak itu udah pinter banget kreatif. Entah mereka kenal lewat media sosial atau mana, mereka sangat kreatif dengan ilmu pengetahuannya. Bahkan kita tahu ada anak kecil mereka udah pinter berhitung, eksak juga tahu. Aku jadi nggak apa-apa, besok kita belajar bareng-bareng bisa juga. Nah ada kelas sains juga, itu nanti untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sekiranya mereka memang ingin menggali lebih dalam ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang eksak itu juga. Keren banget ya di MTS kita tuh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut untuk ikut belajar bersama kita di MTS Al-Mahad An-Nur. Nah ini berarti last question, pertanyaan terakhir sebelum kita kelas. Oke, Miss Izzah, hari ini adalah hari pertama podcast MTS Al-Mahad An-Nur. Alhamdulillah. Jadi baru episode pertama ini, Miss. Terus ada nggak pesan-pesan khusus atau harapan-harapan Miss Izzah buat aku, buat teman-teman lainnya perihal podcast ini atau apapun itu? Oh ya, yang jelas Miss Izzah pengen kasih ucapan selamat ya Fatna, karena Fatna itu juga sudah memberanikan diri untuk jadi host seperti ini. Kita jadikan ajang podcast ini sebagai media untuk belajar public speakingnya kan, juga untuk memupuk keberanian teman-teman itu agar berani berbicara di depan orang. Mungkin kalau berbicara di depan orang langsung sering grogi nggak Fatna? Iya, masih grogi juga Fatna. Iya, jadi nanti kalau media lewat media seperti ini, medsos, nanti bisa untuk memupuk perlahan-lahan, baru nanti ketika suatu saat harus dihadapkan, harus berbicara langsung di depan orang banyak, itu insya Allah nanti bisa tambah berani lagi. Yang jelas Miss Izzah dukung sekali acara ini, karena ini acara positif kan, daripada cari acara ini nanti ada tingkah yang aneh-aneh, daripada vandalisme, daripada kabur, daripada mencontek. Lah ini ajang seperti ini tuh bisa menjadi wadah kreasi teman-teman untuk menyalurkan ekspresinya, kemudian untuk itu tadilah melatih kepemimpinan juga loh, ya, biar jadi nanti pinter berbicara di depan orang kan, kayak gitu. Nanti ke depan kalau Miss Izzah boleh kasih saran, nanti yang diundang juga bisa teman-temannya Fatna. Oh ya? Iya, sesama siswa dari Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur yang sekiranya pasti mereka ada bakat atau talenta khusus dan juga mungkin mereka punya pengalaman yang menarik di pondok pesantren. Nanti Fatna juga bisa belajar bareng-bareng sama teman yang lain, biar nanti hostnya itu juga bisa macam-macam. Nanti mereka bisa ganti-gantian atau apa. Mungkin suatu saat Fatna bisa jadi narasumbernya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau bisa teman-temannya Fatna itu nanti dikasih kesempatan untuk coba semua. Jadi biar nanti jadi berkesinambungan kan. Jadi insya Allah Miss Izzah doakan biar acara ini ke depan berjalan dengan lancar dan sukses ya. Terima kasih ya. Berarti insya Allah ini bermanfaat banget ya acara. Amin, banget. Terima kasih banyak untuk semua jawaban-jawaban Izzah. Semoga bermanfaat bagi aku, bagi teman-teman semuanya, bagi teman-teman di rumah, teman-teman podcast semuanya, semoga bermanfaat ya. Teman-teman, jadi itu tadi obrolan seru kita kali ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan dengan tamu-tamu yang spesial lagi. Jadi jangan lupa tetap tonton podcast seru MTS Al-Mahad An-Nur. Cerita berharga bisa datang dari mana saja. Setiap cerita kamu adalah inspirasi bagiku. Jangan lupa like, comment, share
share, and subscribe-nya ya teman-teman. Thank you for everything and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.